Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Yulandari dari kelas E, NIM 9322155119. Ini hasil rangkuman saya. Ini tentang pengantar kepada filsafat, pertemuan tanggal 14 September 2021. Kemudian objek penelitian filsafat. Ini sistematika filsafat. Ada epistemologi, empirisme, rasionalisme, dan positivisme, intuisionisme, ada ontologi juga, ada yang terakhir kosmologi dan esensi. Kemudian akal dan hati pada zaman Yunani kuno, ada Thales, Asimander, Heraklitus, Parmenides, Zeno. Ini sedikit bagan. Kemudian pertemuan keempat ada Protagoras, Gorgias, Sokrates, kemudian Plato, Aristoteles. Ini bagannya. Kemudian akal dan hati pada abad pertengahan, Plotinus, Augustinus, Anselmus, Thomas Aquinas. Nah, di dalam pembahasan pertama saya akan menjelaskan aliran, kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari, kemudian tokoh filsuf. Rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan dan menetes pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam mengalami objek empirisme, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu adalah kaidah-kaidah logis atau aturan-aturan logika. Kemudian, rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Pengalaman indera diperlukan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal tersebut dapat bekerja. Akan tetapi, untuk sampainya manusia kepada kebenaran adalah semata-mata dengan akal. Kemudian, sejarah rasionalisme sudah tua sekali. Pada zaman Thales 624 sampai 546 sebelum Masehi telah menerapkan rasionalisme pada filsafatnya. Rasionalisme lahir adalah sebagai reaksi terhadap dominasi gereja pada abad pertengahan Kristen di barat. Munculnya rasionalisme ini sendiri adalah menandai perubahan dalam sejarah filsafat, karena aliran yang dibawa Descartes ini adalah cikal bakal zaman modern dalam sejarah perkembangan filsafat. Sebagai aliran dalam filsafat yang mengutamakan rasio untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran, rasionalisme selalu berpendapat bahwa akal merupakan faktor fundamental dalam suatu pengetahuan. Dan menurut rasionalisme pengalaman tidak mungkin dapat menguji kebenaran hukum sebab akibat, karena peristiwa yang tak terhingga dalam kejadian alam ini tidak mungkin dapat diobservasi. Bagi aliran ini, kekeliruan pada aliran empirisme disebabkan kelemahan alat indera tadi dan dapat dikoreksi seandainya akal digunakan. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh suatu pengetahuan. Pengetahuan indera digunakan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja. Akan tetapi akal juga dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak didasarkan bahan indera sama sekali. Jadi, akal dapat juga menghasilkan pengetahuan tentang objek yang benar-benar abstrak. Indera dan akal yang bekerja sama sebelum juga dapat dipercaya mampu mengetahui bagian-bagian tertentu tentang suatu objek. Nah, manusia mampu menangkap keseluruhan objek beserta intuisinya. Jika yang bekerja hanya rasio yang menjadi andalan rasionalisme, maka pengetahuan yang diperoleh ialah pengetahuan filsafat. Dan pengetahuan filsafat itu sendiri ialah pengetahuan logis tanpa didukung data
empiris. Jadi, pengetahuan filsafat ialah pengetahuan yang sifatnya logis saja. Kemudian adalah contoh dalam kehidupan, yaitu seorang penjahat akan dipenjara dan dihakimi secara hukum. Kemudian ketika kita membutuhkan uang, kita harus bekerja keras. Nah, kemudian jika ingin nilai dengan yang bagus, kita harus belajar dengan maksimal. Tokoh-tokoh aliran ini adalah René Descartes, Nicolas Maler-Prince, De Spinoza, Leibniz, Christian Wolff, dan Blaise Pascal. Kemudian adalah tokoh filsuf, yaitu Thales. Thales mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Thales adalah filsuf pertama dalam tradisi filsafat barat. Untuk itulah ia dijuluki sebagai bapak filsafat. Thales juga dikenal sebagai salah satu dari ketujuh orang bijak Yunani atau Seven X of Greek. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos melainkan pada rasio manusia. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di dalam alam semesta. Kemudian berkat kekuatan dan daya kreativitasnya sendiri, tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap dan tak terbinasakan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk, padat, cair, dan gas, tanpa menjadi berkurang. Selain itu, ia juga mengemukakan pendapat bahwa bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.